Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Arman B, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang saat ini bertugas di SD IPS Salomon. Bapak Ibu guru hebat, pembelajaran yang ideal merupakan pembelajaran yang mampu mendorong kreativitas anak secara keseluruhan sehingga membuat murid menjadi aktif dan dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif, serta yang paling penting adalah berlangsung dalam kondisi yang menyenangkan. Pembelajaran yang ideal tentu hanya mungkin terjadi jika didukung oleh persiapan yang memadai. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan menceritakan praktik baik yang telah kami lakukan dalam hal praktik pembelajaran. Dalam praktik baik ini, saya berperan sebagai guru yang bertanggung jawab dalam membimbing dan menuntun serta memfasilitasi murid-murid dalam pembelajaran dengan menggunakan model dan metode yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Situasi. Cerita praktik baik ini dilatar belakangi oleh banyaknya siswa yang masih terkesan pasif dalam kegiatan pembelajaran agama pada materi iman kepada kitab-kitab Allah, sehingga sangat sulit memahami materinya. Untuk itu penulis menyusun rencana pembelajaran model cooperative learning dengan metode sending letter yang dikombinasikan dengan penggunaan media pembelajaran berupa video dan alat peraga sederhana yang dibuat secara mandiri. Tantangan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, terdapat tantangan yang berasal dari diri sendiri, murid-murid, maupun dari lingkungan sekolah. Secara umum, tantangan ini dapat dikategorikan dalam dua bentuk. Tantangan internal, yaitu sulitnya memunculkan nalar kritis dari murid, sulitnya memotivasi murid untuk memiliki self-confidence, serta motivasi belajar murid yang masih rendah. Tantangan eksternal, yakni ruang kelas yang belum representatif, utamanya pada jam pembelajaran di siang hari, dan sumber-sumber belajar yang masih sangat minim. Aksi. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi tersebut, langkah-langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, menyusun perencanaan pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan belajar murid, menyiapkan media pembelajaran yang beragam, melakukan praktik pembelajaran sesuai dengan perencanaan, serta melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran. Aksi ini tentu tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa perencanaan yang matang. Untuk itu dibutuhkan strategi dalam pelaksanaannya. Adapun strategi perencanaannya adalah: yang pertama, pembelajaran dimulai dengan mengamati tayangan video pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya secara berkelompok. Yang kedua, murid-murid memberikan tanggapan tentang tayangan video yang telah disaksikan sebelumnya. Yang ketiga, murid-murid memilih spidol yang disiapkan sesuai dengan warna yang diminatinya dan membentuk kelompok sesuai dengan warna spidol yang telah dipilihnya. Setelah membentuk kelompok baru, kemudian murid-murid menyimak materi pembelajaran secara individual dengan dua teknik bacaan, yakni bacaan nyaring dan bacaan senyap, melalui rangkuman materi yang telah dibagikan oleh guru. Setelah melakukan bacaan nyaring dan senyap, setiap kelompok kemudian mendiskusikan hasil pengumpulan informasinya melalui diktat yang telah dibagikan. Sementara itu, guru memberikan penguatan. Selanjutnya, masing-masing kelompok akan menerima amplop dan kertas dan secara kolaboratif menuliskan surat sesuai dengan penjelasan yang diterima dari guru. Nah, setelah itu setiap kelompok memasukkan kertas surat ke dalam amplop yang telah tersedia, lalu mengirimkannya melalui kotak surat. Lalu setelah itu, guru meminta kesediaan salah satu perwakilan murid untuk menjadi kurir surat. Kemudian masing-masing kelompok membuka paket amplop surat yang telah diterimanya dari kurir surat. Lalu masing-masing kelompok secara kolaboratif menjawab pertanyaan dalam surat sesuai hasil bacaan materi sebelumnya. Kemudian setiap kelompok memasukkan surat ke dalam amplop dan mengirimkannya kembali melalui kotak surat. Lalu kurir surat mengirimkan surat kembali kepada alamat yang ditujukan.
Lalu kelompok pemilik surat mengecek isi surat yang diterimanya dan mempresentasikan hasil jawaban di dalam surat. Sementara itu, setiap kelompok mendengarkan klarifikasi penguatan materi dari guru. Dan setelah itu, guru melakukan evaluasi pemahaman materi dengan menggunakan kuis word search puzzle secara berkelompok. Lalu kemudian, murid-murid bersama guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan menggunakan gambar-gambar emoji yang menyenangkan. Yang berikutnya, menyampaikan rencana kegiatan tidak lanjut dengan ragam aplikasi digital atau membuat rangkuman berupa mind mapping secara mandiri, serta menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Refleksi. Bapak, Ibu guru hebat, setelah melaksanakan praktik pembelajaran tadi, ternyata aktivitas pembelajaran menjadi sangat cair dan memotivasi semangat murid-murid dalam mengikuti pembelajaran. Di samping itu, hampir semua murid terlibat aktif dalam setiap sesi dari sintaks pembelajaran yang ada. Hal ini dapat dibuktikan dengan testimoni secara lisan dari murid-murid yang mengikuti pembelajaran. Juga perasaan yang diekspresikan, dialami dan diekspresi dalam mengikuti pembelajaran yang ditampilkan melalui gambar emoji. Bapak, Ibu guru hebat, demikian cerita praktik baik pembelajaran ini kami berikan. Semoga dapat menjadi inspirasi dan dapat diadaptasi dimanapun Bapak, Ibu guru berada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat dan bahagia.